menari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan sungguh luar biasa dan sediakan Tuhan kita. Haleluya. Sungguh mempesona Bapa. Haleluya. Tuhan yang lebih tahu dalam kehidupan
Caramu Tuhan yang membuka caramu luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kau sungguh baik. Haleluya. Kami siap kami siap berserahkan Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan Kau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
kita lebih jauh dalam kebenaran firman, maka kita benar-benar mempunyai iman seperti apa yang dikatakan Teguh tadi. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Mari Bapak Ibu sama melihat tangan-tangan yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kita. Angkat tangannya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari saudara Ibu sekali berikan respon dengan hatimu terbuka atas kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita dimenangkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, ya Tuhan, kami membuka hati kami, Tuhan, kami buka hati kami. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus sayangkan kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Agar Tuhan lihat kami, tangan kami terangkat, bukti kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Ubahkan hidup kami, ubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur bahwa kita berada di lingkaran orang-orang yang terus diberikan janji kemenangan. Amin. Diberikan janji atas kemenangan, keberhasilan. Ya, seperti kata lagu tadi, Tuhan kami percaya, Tuhan sanggup memenangkan hidup kami. Amin. Itu yang terus disampaikan melalui pujian, melalui firman Tuhan dalam setiap minggu kita beribadah di gereja, ataupun di kubu doa, ataupun di anak-anak pemuda ya, di youth, badai. Tuhan terus membuat hidup kita semakin diteguhkan untuk semakin percaya atas bahwa Dia adalah Allah yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kita. Namun, ya Bapak Ibu, ya mungkin ada yang udah puluhan tahun ke gereja ya. Kalau saya baru 20 mau 25 ya, mau 25 tahun ya, terus rajin ke gereja, terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terus mendengarkan pujian yang membangkitkan iman agar terus semangat setiap minggunya. Tetapi terkadang ya, setiap harinya itu hari Minggu ya. Hari Minggu kebanyakan kita dipenuhi ya dengan luar biasa. Tetapi hari-hari selanjutnya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada banyak proses yang Tuhan sediakan. Namun ya, kita udah dipenuhi hari Minggunya. Namun setiap harinya terkadang kita merasa bingung. Kemana ini pertolongan saya? Kadang kita merasakan galau, ya anak-anak muda galau. Di mana jodoh saya? Ya begitu. Kadang kita merasa susah. Kok hari ini kayaknya nggak cukup? Kok terkadang kita merasa rugi. Kok usaha saya nggak maju-maju? Dan ada banyak di dalam diri kita bergejolak di setiap harinya ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, sebelum pertanyaannya, saya dengan realita kehidupan yang kita banyak menjumpai masalah, problem, tantangan hidup yang Tuhan izinkan. Ya, saya merenungkan realita kehidupan ini dan terciptalah sebuah statement, Bapak Ibu. Perasaan susah, gagal, rugi, menderita, galau, bingung dikarenakan oleh ketidaksadaran. Oke, saya ulangi. Perasaan susah, galau, gagal, rugi, menderita, bingung dikarenakan oleh ketidaksadaran. Loh, kok bisa? Oleh ketidaksadaran. Toh, semua hal yang sudah kita kerjakan, ya, semua hal yang sedang kita kerjakan itu sudah dalam perhitungan yang matang. Ya, entah itu untung ruginya, entah itu kendalanya. Tapi kok dalam perjalanan usaha itu kita merasa ada yang tetap, ada yang kurang, ada tetap susah, kok galau, kok bingung, kok bimbang, kok ragu. Ya, padahal semuanya sudah dilakukan dalam posisi sadar, sesuai akal logika kita, perhitungan kita. Ya, kok bisa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ya. Usaha di perhitungan sudah sangat matang, tetapi kok rasanya terus ya
tetap rugi. Udah diirit sedemikian rupa ibu-ibu ya, kok tetap kurang ya belanja uang belanjanya ya, uang belanjanya. Keluarga sudah ditata dengan baik, tapi kayaknya perasaannya tidak ada kebahagiaan di dalam keluarganya. Ya. Mengapa hal-hal yang sudah dikerjakan dengan perhitungan yang sangat matang, manajemen yang teratur, penataan yang baik, masih saja terasa adanya kekurangan perasaan, ya. Perasaan kurang terus, perasaan galau terus, bingung terus, bimbang terus. Nah, kita mau sama-sama ditegaskan pada saat ini sesuai tema atau judul firman Tuhan pada pagi hari ini, sadarlah. Sadarlah ya. Sadarlah ini disebabkan oleh ketidaksadaran. Loh, sadarlah disebabkan oleh ketidaksadaran. Loh, kok tetap penyebabnya ketidaksadaran? Ya Bapak Ibu, sadarlah bahwa ada kunci untuk memiliki perasaan berhasil dan sukacita walaupun situasi hidup sedang bimbang, sedang sulit, sedang kacau. Sadarlah, ada kunci untuk memiliki perasaan sukacita. Terkadang manusia perasaannya susah terus di dalam keadaan sulit. Tapi kita mau sama-sama diberikan kunci untuk merasakan sukacita walaupun keadaan sulit. Sedemikian rupanya sampai sulit-sulit. Nah, pertanyaannya, ada yang tahu kuncinya Bapak Ibu? Sukacita terus walaupun keadaan sulit? Ada? Oke, kita sama-sama mau belajar kuncinya apa ya? Kuncinya ada di depan mata kita ya. Di depan mata kita. Kita mau belajar sama-sama apa arti ayat ini di dalam kehidupan kita. Oke, sama-sama kita akan melihat ya. Mungkin ada yang mau buka Alkitabnya di dalam Roma 8 ayat 31, tetapi sudah jelas di sini. Sama-sama kita akan baca ya dengan suara keras untuk meyakinkan iman kita bahwa kita akan merasakan sukacita di dalam keadaan hidup kita. Mari sama-sama Bapak Ibu kita akan bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inilah kunci untuk kita bisa merasakan sukacita terus ya. Sukacita di dalam hidup kita. Lihat kata di pihak dan melawan kita. Ini dua kata yang berhubungan ya. Dua kata yang berhubungan. Ini adalah penegasan janji penyertaan Tuhan yang sejati. Penyertaan Tuhan yang sejati. Inilah kunci hidup sukacita di tengah badai kehidupan. Ya. Realitanya Bapak Ibu, seringkali manusia tidak sadar kepada kunci keberhasilan ini, atau bahkan lupa, atau sering melupakan karena masalah hidup yang dihadapi. Terlalu fokus pada masalah sampai melupakan kunci keberhasilan ini, kunci sukacita ini. Kuncinya dilupakan, masalahnya didepankan. Padahal harusnya kuncinya di depan, masalahnya di belakang. Kebanyakan orang terlalu terpaut kepada masalahnya, terlalu fokus. Aduh, masalahku hari ini kok berat. Lupa di sana ada kunci keberhasilan yang menjamin hidup sukacita. Ya. Contohnya seperti ini. Mungkin nggak ada di sini ya, nggak ada di sini, tapi di luar sana. Ya. Contohnya perkataan seperti ini. Waduh, usahaku lagi sepi banget. Siapa sih saudara yang bisa nolong? Ya, mungkin sang kunci akan berkata demikian kalau hati Tuhan sudah mulai kesal ya. Kalau saya memposisikan diri sebagai Tuhan, saya akan mungkin berkata seperti, woi, sadar siapa yang membuat usahamu tetap ada sampai sekarang. Ya, mungkin juga ada yang berpikir, waduh, SPP sekolah semester ini belum cukup. Mudah-mudahan ada acara uang kaget. Enak sekali ya datang acara uang kaget tiba-tiba disuruh belanja apa aja ya, gitu ya, datang ke rumahku. Mungkin sang kunci akan berkata seperti ini ya. Jika saya sang kunci ya, kunci sukacita. Woi, sadar siapa yang mencukupkan hidupmu sampai saat ini. Ya. Mungkin juga ada yang berkata, berpikir seperti ini di tengah keadaan sulit. Hubunganku dengan keluargaku berantakan. Pendeta mana yang bisa benerin ya?
Mungkin sang kunci akan berkata seperti ini, woi sadar siapa yang menciptakan keluargamu. Ya. Terlalu memikirkan masalah hidup yang dialami akan membuat seseorang hilang kesadaran bahwa kunci keberhasilan sejati sudah ada di depan mata. Karena kunci keberhasilan itu akan terus ada di sisi hidup kita. Tapi seringkali manusia melupakan karena terlalu fokus kepada masalah hidup. Dan bahkan menyalahkan sang kunci kehidupan. Lagi sulit, ini gara-gara Tuhan gak menolong hidup. Ini semua karena Tuhan tidak menyertai keluargaku. Ini semua karena Tuhan mengizinkan corona terjadi. Makanya usahaku semakin menurun. Terlalu memikirkan masalah hidup yang dialami akan membuat seseorang melupakan, bahkan menyalahkan sang kunci kehidupan. Sang kunci kehidupan. Inilah yang menyebabkan seseorang pada akhirnya tidak akan pernah merasakan sukacita di dalam hidupnya. Karena terlalu masalah sampai akhirnya apa? Ada banyak artis di luar sana, artis Korea yang udah tinggi melambung, akhirnya apa? Bunuh diri karena gak kuat. Karena dia tidak pernah fokus kepada sang kunci, lebih fokus kepada sang masalah hidup yang dialami. Oleh karena apa ya? Terlalu memikirkan masalah, akhirnya apa? Kita membatasi kuasa Tuhan bekerja. Karena Tuhan butuh kerjasama dalam hidup kita untuk menciptakan mukjizat yang terjadi dalam hidup kita. Butuh kerjasama karena kita adalah rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah untuk menunjukkan mukjizatnya di dunia ini. Oleh karena terlalu fokus kepada masalah, manusia seringkali membatasi kuasa Tuhan bekerja dengan cara mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, hikmat manusianya, dan kehendak pribadinya. Sadarlah, seringkali diulangi di atas mimbar oleh Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Musuh terbesar dan sekaligus sumber kegagalan adalah siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Kenapa? Kenapa? Firman Tuhan yang mengatakan biar lebih jelas. Dalam Amsal 27 ayat 1, boleh dibuka dengan cepat. Amsal 27 ayat 1 saya akan bacakan. Jangan membuat tentang hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangan membual, jangan membuat tentang hari esok. Jangan terlalu memikirkan dengan optimis mungkin kita boleh optimis optimis bersama dengan Tuhan, tetapi optimis bersama dengan diri sendiri itu jangan pernah terjadi. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu ke depan. Kekuatan manusia terbatas, tidak akan tahu apa yang terjadi. Contohnya apa? Corona saat ini. Corona saat ini. Mungkin kita sudah mengumpulkan anak pemuda mau jalan trip ke Jogja kalau nggak salah udah jalan tadi tiba-tiba corona datang, gak jadi jalan. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di waktu depan. Karena apa? Karena manusia seringkali mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Selanjutnya Yeremia 17 ayat 5 ini mungkin sudah hafal di luar kepala. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri dan yang menjauh daripada Tuhan. Kalau orang sudah mengandalkan dirinya sendiri, otomatis dia akan menjauh daripada Tuhan hatinya. Karena dia lebih condong kepada hatinya, kepada dirinya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatannya diri sendiri terkutuk. Oleh karena apa? Oleh karena manusia tidak ada yang tahu batas kemampuannya, tidak ada yang tahu batas hidupnya, tidak ada yang tahu batas kepintarannya, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu ada banyak hal kegagalan disebabkan oleh apa? Dirinya sendiri, bukan oleh di luar sana, bukan oleh orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana mungkin boleh mencemooh, mungkin boleh menjauhkan, tetapi yang boleh membangkitkan hidupnya adalah dirinya sendiri. Hidupnya adalah dirinya sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau selalu merasakan sukacita di tengah badai sulit?
kehidupan? Apakah mau? Mau ya, tentunya mau. Amin. Amin ya. Kunci keberhasilan hidup tadi apa Bapak Ibu? Ada 2 kata. Di pihak melawan kita. Oke, saya bisa rumuskan satu kunci ya, rumusan untuk kunci ini biar kita langsung bisa menghafalnya. Ya. Kunci keberhasilan hidup yang harus kita punya adalah keberpihakan Allah. Keberpihakan Allah. Kalau kata Pak Gubernur ya, Anies Baswedan sebelum menjadi gubernur pas kampanye ya, ketika kampanye dia mengatakan tentang keberpihakan pemerintah untuk apa? Menjamin kesejahteraan masyarakat. Kita sudah diberikan jaminan oleh Allah untuk merasakan sukacita, yaitu keberpihakan Allah. Keberpihakan Allah untuk menjamin hidup damai sejahtera, sukacita, keberhasilan melimpah yang Tuhan sediakan. Keberpihakan Allah. Jadi jika kita ingin memiliki perasaan sukacita dan damai sejahtera ketika kita sedang menghadapi masalah, maka buatlah Allah terus-menerus berpihak kepada hidup kita. Terus-menerus berpihak kepada hidup kita. Tuh. Emang Allah enggak terus-menerus berpihak dalam hidup kita. Kan katanya kasihnya begitu melimpah. Ya Bapak Ibu perlu ditekankan dalam hidup kita. Tuhan mau bekerja dalam hidup kita ketika kita mau bekerja sama, membuka hati kita. Itu artinya apa? Ada saatnya Tuhan gak mau berpihak dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada saatnya. Ada saatnya. Nah, kita mau belajar 2 syarat agar Allah selalu di pihak kita. Agar Allah selalu di pihak kita. Ya, poin pertama kita mau belajar tentang agar Allah terus berpihak pada hidup kita. Yang pertama adalah jadilah umat pilihan Allah yang sejati. Jadilah umat pilihan Allah yang sejati. Kita buka dalam Roma 8 ayat 33, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 33. Saya akan bacakan bagi kita semua, mohon disimak di Alkitabnya masing-masing. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Nah, pertanyaannya, apakah arti dari umat pilihan Allah yang sejati? Artinya, apakah Kristen dari lahir? Apakah setiap minggu rajin datang beribadah? Apakah aktif, sangat aktif pelayanan? Apakah aktif, sangat aktif memberi bantuan kepada gereja? Apakah itu kriterianya Bapak Ibu? Umat pilihan Allah yang sejati? Oke. Semua itu hanyalah bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Bukan sebagai kriteria untuk menunjukkan saya umat pilihan Allah. Bukan. Kita mau mengekspresikan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita sehingga kita memberikan persembahan hidup kita dengan apapun. Tetapi bukan itu kriteria umat pilihan Allah yang sejati. Tapi ada yang berpikir demikian. Cukup mengaku dan percaya saja sudah pasti diselamatkan. Apakah itu menjadi kriteria umat Allah yang sejati? Cukup percaya dan mengaku saja. Ada banyak di luar sana, ya, ada banyak di luar sana mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan ya. Mungkin orang-orang seperti ini memegang ayat di dalam Roma 10 ayat 10 ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Apakah itu kriterianya? Bapak Ibu, ayat ini hanyalah bentuk pengakuan dari Tuhan ya. Ya, bentuk penerimaan dari Tuhan untuk memasuki langkah awal memasuki dalam kerajaan Allah dan bukan sebagai patokan dasar bagi manusia untuk menerima keselamatan yang sepenuhnya daripada Tuhan. Jadi kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus punya tiket dulu. Nah, ini tiketnya. Tetapi itu bukan menjamin kita untuk menerima sepenuhnya keselamatan yang Tuhan sediakan. Mengapa?
Mengapa orang-orang yang terlihat seperti umat Allah yang sejati bukanlah kriteria umat Allah yang sejati? Ya, terlihat, ini orangnya umat pilihan Allah yang benar-benar nih, ya, rajin pelayanan, aktif beribadah, rajin memberi bantuan, ya. Tetapi bukan disebut umat Allah yang sejati, Bapak Ibu. Mengapa? Mari kita belajar dari orang-orang Yahudi yang diklaim sebagai umat Allah yang sejati. Ya, ada beberapa fakta, ya, atas klaim itu. Mereka dianggap umat Allah yang sejati karena keturunan Israel langsung. Israel secara jasmani. Yang kedua, mereka rajin beribadah, mereka rajin pelayanan, sempurna beribadah, sangat sempurna. Kita kalah jauh, ya, kita kalah jauh dari peribadahan mereka. Rajin berbuat baik. Apakah kesempurnaan sikap orang-orang Yahudi telah menentukan mereka jadi umat pilihan Allah yang sejati? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Mengapa tidak? Mari kita lihat dalam Roma 11 ayat 11, Bapak Ibu, mari dibuka. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya. Maka aku harus berkata, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi pelanggaran mereka. Tetapi katanya ibadahnya sempurna di hadapan Allah, tetapi di hadapan sempurna di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah itu adalah pelanggaran. Loh, kok pelanggaran? Yang terlihatnya sempurna ibadahnya, tapi kok di hadapan Allah pelanggaran, ya? Kriteria hidup sempurna bagi orang-orang Yahudi, ya, malah dianggap pelanggaran oleh Allah. Oleh karena apa dianggap pelanggaran? Karena mereka melakukan hukum Taurat secara sempurna sebagai syarat menerima keselamatan. Jadi kalau mereka mau selamat, mereka harus sempurna lakukan hukum Taurat. Itu prinsip mereka. Akan tetapi kita percaya, ya, firman Tuhan berkata, hanya kasih karunia saja melalui percaya dan taat kepada Yesus sebagai syarat keselamatan. Oleh sebab itu, kenapa dianggap pelanggaran? Ya. Pemahaman Yahudi membuat peribadatan mereka didasarkan pada kedagingan mereka. Dalam Roma 8 ayat 3a, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Ya. Jadi mereka melakukan peribadatan mereka, melakukan hukum Taurat secara sempurna oleh karena kedagingan mereka. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Sikap egois ditunjukkan, bukan sikap murni kasih yang sesungguhnya. Jadi kalau mereka percaya bahwa ketika mereka melakukan hukum Taurat secara sempurna, maka mereka sudah pasti menerima keselamatan. Kita dapat belajar dampak peribadatan secara kedagingan, ya. Mungkin kita bisa introspeksi diri, apakah kita ada di bagian ini. Kalau kita ada di bagian ini, kita sama saja dengan orang-orang Yahudi. Oke. Pertama, kita akan belajar pertama memegang prinsip timbal balik. Ya. Timbal balik, egois. Timbal balik artinya menuntut, ya. Ketika saya sudah lakukan ini, saya harus mendapatkan. Ya. Kebanyakan orang-orang Kristen berpikir, saya sudah beribadah dengan sempurna, seharusnya saya harus diberkati. Ini sikap orang-orang Yahudi. Saya taat maka saya harus diberkati. Yang kedua, mohon maaf sedikit kasar, ya, kita dapat belajar dari mereka, yaitu carmuk. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Cari muka. Mereka melakukan ibadah yang sempurna agar apa? Dilihat oleh Allah dan dilihat oleh manusia. Ingat kisah Babel? Bagaimana mereka membangun menara yang tinggi agar apa? Agar mereka dilihat sebagai umat-umat pilihan Allah yang sempurna oleh manusia. Bahkan mereka ingin menyaingi Tuhan. Yang ketiga, ingin jadi yang terutama. Ya, mereka melakukan ibadah yang sempurna agar apa? Ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dijunjung dengan tinggi. Ini dampak-dampak dari sikap seperti orang-orang Yahudi. Ya.
Dampaknya apa ketika hati dalam peribadatan tidak dengan tulus, dengan kasih yang sejati, itu dampaknya adalah keselamatan yang gagal jadi hak milik. Dalam Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Percuma saja beribadah dengan sempurna, tetapi dilandasi kedagingan, akan tetapi keselamatan tidak jadi hak milik mereka. Tidak jadi hak milik mereka. Jadi percaya dan mengaku saja belum cukup untuk menjadikan kita sepenuhnya umat pilihan Allah yang sejati. Itu hanya proses pengangkatan kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Mari kita coba lihat bagaimana bentuk umat Allah yang sejati di dalam Roma 8 ayat 9. Mari Bapak Ibu dengan cepat dibuka Alkitabnya. Roma 8 ayat 9. Sambil Bapak Ibu membuka, nanti bisa dilihat di rumah, dipelajari. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Syaratnya harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup dalam roh. Caranya bagaimana? Mari buka dalam Roma 8 ayat 6, Bapak Ibu. Cepat saja, nanti dibelajar di rumah. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang-orang yang hidup dalam roh adalah pikirannya, tindakannya sesuai dengan damai sejahtera. Jadi orang-orang yang hidup dalam roh, hidupnya terpancar damai sejahtera terus. Orang ada ayem dekatnya, enak ngobrol enak dengan orangnya. Dikasih saran tetap kita terima. Karena apa? Kita dapat pancaran damai sejahtera. Ya, tanda-tandanya orang yang membawa damai sejahtera itu ketika kita mendengar perkataannya kita udah enak. Karena kita lihat cara hidupnya gak membawa damai sejahtera. Dimanapun berada, hidupnya akan memberi dampak kesejahteraan. Ya. Jadi ada firman Tuhan berkata, kesejahteraanmu adalah kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan hidupmu. Ya. Jadi jangan pernah berpikir mengubahkan kota, negara kalau hidup kita nggak membawa damai sejahtera untuk sekeliling kita, lingkup kecil. Oleh sebab itu sadarlah bahwa kita harus menjadi umat pilihan Allah yang sejati. Oleh karena apa? Ya, mari Bapak Ibu dengan cepat dibuka dalam Roma 8 ayat 33. Saya akan bacakan bagi kita semua. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Menggugat artinya menyalahkan, menjatuhkan, merendahkan. Tuhan berjanji tidak akan ada yang merendahkan kita. Tidak akan ada yang menjatuhkan kita. Karena apa? Karena kita menjadi pembawa damai. Gak akan ada orang yang mau menjatuhkan orang pembawa damai. Ya, itu orang-orang yang berpikir seperti musuh Allah. Ya. Tetapi orang-orang yang berada di dekat Allah, dia akan merasa nyaman, malah akan mendukung orang-orang yang membawa kesejahteraan. Di dalam Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Janji kepada umat Allah yang sejati, kehidupan umat Allah yang sejati akan diberikan kemenangan, keberhasilan, bahkan keselamatan dalam hidup. Oleh sebab itu, orang-orang yang berada di dalam kriteria umat Allah yang sejati, dia akan merasa sukacita terus walaupun keadaannya sulit. Karena Tuhan janji, Tuhan akan memerdekakan kita dari dosa dan hukum maut, dari kesulitan, dari kesusahan. Ya. Tuhan akan berikan perasaan sukacita. Ilustrasinya Bapak Ibu, hidup ini layaknya sebuah seleksi dalam pemilihan pemain sepak bola dalam sebuah klub. Sang manajer klub akan menilai manakah pemain yang cocok untuk mengisi skema permainan tim. Ada banyak tantangan dan rintangan diberikan bagi para calon pemain sepak bola. Bagi calon pemain sepak bola yang selalu mengikuti arah pelatih, bermain dengan motivasi yang benar
dan sungguh-sungguh dalam menghadapi setiap tantangan. Ialah yang akan terpilih dalam susunan pemain di klub. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kehidupan adalah saran Allah untuk menyeleksi hidup kita. Apakah layak disebut umat pilihan Allah atau tidak? Hendaklah kita benar-benar mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah mengikuti perintah Allah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita telah memiliki motivasi yang benar dalam mengiringi Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh berserah penuh kepada Allah ketika menghadapi setiap pertandingan hidup ini? Oleh sebab itu saudara, sadarlah untuk menjadi umat pilihan Allah yang sejati di dalam hidupmu. Menjadi umat pilihan Allah yang sejati itu adalah pilihan kita. Apakah kita mengikuti Tuhan dengan serius, sungguh atau tidak? Jadi setelah kita mendengar syarat pertama agar Tuhan berpihak dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama syarat kedua, bagaimana membuat Allah berpihak kepada hidup kita, terus menerus berpihak dalam hidup kita. Yang kedua adalah jangan lepaskan kita dari kasih Allah. Mari buka dalam Roma 8 ayat 37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau pengen merasakan kemenangan, tetap beradalah di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah lepaskan diri kita dari kasih Tuhan. Ayat ini menegaskan janji tentang kasih yang tak pernah berkesudahan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat 28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ada sikap hati yang harus ditunjukkan, sikap hati yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi hidup. Jelas tertulis bahwa Allah bekerja untuk memberkati, memulihkan, menyertai kepada orang-orang yang tetap berada di dalam kasih Tuhan. Ini tanda seseorang berada di dalam kasih Tuhan. Ya, tanda seorang berada tetap di dalam kasih Tuhan adalah ketika ia selalu mengasihi Allah. Karena Tuhan butuh kerjasama hidup kita. Tuhan mengasihi kita, maka hidup kita harus membuka atas kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan itu akan terus melingkupi hidup kita dalam segala situasi. Nah, ini artinya Bapak Ibu, ada saat-saat tertentu orang percaya terlepas dari kasih Allah. Ada saat-saat tertentu orang terlepas dari kasih Allah. Bagaimana seseorang terlepas dari kasih Allah? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 Bapak Ibu. Cepat saja dibuka. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mencintai orang dunia dan segala yang di dalamnya, artinya kasihnya atas segala aspek kehidupan melebihi kasihnya kepada Allah. Jauh melebihi kasihnya kepada Allah. Dia lebih mengasihi dunia dibandingkan kepada Allah. Gambaran tentang fokus kasih digambarkan dengan jelas di dalam kitab Matius 6 ayat 24. Di mana ada dua fokus kasih yang harus ditunjukkan oleh setiap manusia dengan sungguh-sungguh, yaitu kasih pertama, kasih kepada Tuhan Allah, dan yang kedua kepada Mamon. Jadi ada dua fokus yang harus dipilih oleh manusia. Apakah dia lebih mengasihi Tuhan Allah atau dia lebih mengasihi Mamon? Gambaran tentang fokus kasih digambarkan dengan jelas di dalam kitab 6:24 tadi. Seorang harus memiliki fokus kasihnya kepada siapa? Dia harus memilih, dia harus lebih memfokuskan kasihnya. Jelas bahwa tidak ada satu orang pun yang bekerja pada dua majikan. Jelas ini. Kalau dia lebih condong kepada dirinya sendiri, kepada dunianya, maka dia akan gak bisa dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Jika seseorang sudah lebih condong kepada satu Tuhan, maka ia akan sepenuh hati memberikan hidupnya kepada Tuhannya tersebut. Jelas peringatan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Mari Bapak Ibu buka dengan cepat. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kembali saya akan bacakan. Jika seorang percaya lebih condong mengasihi dunia melebihi kasihnya kepada Allah, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dirinya. Bapak Ibu tentunya bisa membedakan dengan logika ya. Kita nggak usah panjang lebar bagaimana bentuk kasih Allah kepada Allah, bagaimana bentuk kasih kepada manusia, kepada Mamon. Kita semua punya logika untuk bisa membedakan manakah takaran kita untuk kasih
kita kepada dunia dan kepada Allah. Kita bisa membedakan. Jika kasih Allah tidak ada di dalam diri seseorang, maka sudah pasti ia akan terlepas dari kasih Allah. Dia akan terlepas dari kasih Allah. Dampaknya apa Bapak Ibu? Jika seseorang terlepas dari kasih Allah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 17a, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini bicara tentang kita juga, manusia. Akan lenyap oleh keinginannya. Tapi orang yang hidup di dalam keinginan Allah, ia akan selamat. Keinginan Allah adalah hidup, tetap berada, hidup di dalam kasih Allah. Ya. Yang kedua, dalam Roma 8 ayat 35. Penindasan dan kesengsaraan dan lain sebagainya. Ya. Jelas tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Penindasan, kesengsaraan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita bisa sama-sama menekankan dalam hidup kita. Jika kita tetap berada di dalam kasih Tuhan, maka kesempurnaan hidup, keselamatan hidup kita akan miliki. Tetapi ketika kita terlepas dari kasih Allah, kesengsaraan hidup, kesulitan hidup kita akan terus alami setiap harinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sadarlah, jangan pernah melepaskan diri kita dari kasih Allah. Oleh karena dalam Roma 8 ayat 35, tidak ada yang akan membatasi kasih Allah terus bekerja dalam hidup kita. Ya, tadi musuh terbesar kita adalah diri kita. Ya, diri kita termasuk adalah perasaan kita. Terkadang kita nggak merasakan kasih Allah, nggak bisa merasakan kasih Allah, karena kita terus dipenuhi dengan keinginan diri kita. Jika kita membiarkan Tuhan bekerja, kasih Tuhan bekerja, maka kasih Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 35b, penindasan, keserakahan, penganiayaan, itu artinya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, ya. Dari kasih Allah. Jika kita hidup di dalam kasih Allah, ketika kita hidup di dalam kasih Allah, ya, janji Tuhan, kemenangan yang sempurna akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 17b, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Keselamatan akan tetap kita miliki. Seseorang yang sudah terlepas dari kasih Allah, dia akan lebih condong pada dunia, dan dia akan terlepas dari keselamatan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu, jika kita boleh membayangkan kembali kehidupan ini seperti sebuah seleksi pemain bola. Ketika kita sudah dalam sebuah tim, ya, sepak bola, itu ada pemain utama dan pemain cadangan, ya. Dan berjumlah 20 pemain kalau saya tidak salah. Di antara 20 pemain ada 11 pemain utama dan sisanya adalah pemain cadangan. Sebab itu masing-masing pemain akan berlomba dengan skill yang bagus, kedisiplinan, latihan yang keras, dan ketundukan kepada arahan sang pelatih agar masuk dalam susunan pemain utama. Bapak Ibu, hidup ini seperti seleksi pemain sepak bola. Jika kita terus berada di dalam kasih Allah dengan cara taat sepenuhnya kepadanya, hanya fokus pada kasih Allah saja dan tetap berserah penuh kepada Tuhan, maka Ia adalah Allah yang setia. Kasih-Nya tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Berhasil akan selalu ada dalam hidup kita, dan keselamatan tetap kita miliki. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan dalam hidup kita, untuk kita tetap menyadari, setiap hari kita harus menyadari untuk tidak melepaskan diri kita dari kasih Allah, karena kasih Allah adalah sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita. Kehadiran Allah di dalam hidup ini adalah kunci dari setiap kemenangan, keberhasilan hidup, sukacita, damai sejahtera. Itulah kunci dari buah-buah roh, adalah kehadiran Allah di dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, hadirkanlah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dengan menjadikan kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah yang sejati, dan tidak melepaskan diri dari kasih Allah. Maka percayalah, perasaan susah, perasaan bingung, perasaan galau, perasaan rugi, perasaan gagal akan sirna ketika menghadapi masalah, dan akan digantikan dengan perasaan sukacita dan damai sejahtera yang sempurna dari Allah. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan bahwa firman Tuhan. Mari saya undang semua pemain musik. Kita sama-sama mau menegaskan, menekankan dalam hidup kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
besertamu, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan kalau kita mau katakan dengan sungguh-sungguh bilang Bapa besertaku, haleluya. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku waktu nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, saya mau melihat tangan yang mau Tuhan selalu hadir dalam hidup. Tuhan, kami semua mengangkat tangan kami Tuhan. Kadang kami memerlukan Tuhan. Bila Tuhan tak bersama kami tak mau berjalan Tuhan. Karena Kau sumber sukacita kami, sumber keberhasilan kami, sumber kemenangan kami. Kami perlu Tuhan dalam setiap langkah kami. Oh Tuhan, bila Engkau tak besertaku. Saya undang Bapak kembali untuk berdoa. Bapak firman Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi ungkapan isi hati kami. Biarlah Kau akan pimpin setiap jalan hidup kami, dan biarlah kami senantiasa menyembah Engkau dengan benar. Kami percaya Kau akan nyatakan setiap kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Kau berjalan setiap hari bersama dengan kami. Kau berjalan di depan kami untuk menuntun kami. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Firman-Mu telah memberkati kami. Biarlah kami boleh sadar akan diri kami bahwa keberhasilan itu akan kami capai jika kami bisa mengasihi Tuhan Allah kami yaitu Yesus Kristus, dan kami taat dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar untuk kami boleh senantiasa melakukan hidup kami dengan jalan menurut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu turun senantiasa atas hamba-Mu. Kau akan pakai lebih hari lebih. Demikian jemaat yang mendengar, biarlah berkat Allah melimpah atas firman-Mu. Biarlah melalui firman ini Tuhan kami boleh disadarkan kembali bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas berkat firman Tuhan pagi hari
berkas kami silakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Tuhan, tidak sebentar kami anak-anak Tuhan mau memberikan korban persembahan Tuhan, kiranya Tuhan suci dan kuduskanlah takwa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami memberi yang terbaik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberikan korban persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita akan angkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh datang bersekutu dengan Engkau. Biarlah kekuatan yang baru terus mengalir di dalam diri kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk memberi kekuatan kepada setiap kami ya Bapak. Saat ini Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaat, mungkin ada di antara jemaat kami yang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang berkuasa jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Biru sanggup menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan jamah sembuhkan yang saat ini mengalami persoalan, kesusahan, kesulitan. Di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan akan menolong. Yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya Kau menyertai, melindungi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Jauhkan dari segala macam bahaya, sakit, penyakit, kesusahan, kesulitan. Jauhkan dari segala macam yang jahat. Di dalam nama Yesus, biarlah penyertaan Allah senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai Engkau dan memberkati Engkau. Maka Tuhan akan melindungi Engkau dimanapun Engkau berada. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, diberkatilah Engkau di mana Engkau berada. Diberkatilah sawaladamu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pada waktu kau keluar, diberkatilah
tidak akan menjadikan kita ekor, tetapi kepala. Jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang difirmankannya. Pulanglah, terimalah berkat, biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa di dalam hidupmu, dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, sehingga kau terus mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu manusia. Dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan, dikuatkan, bahkan diberkati mulai hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya dengan saya katakan hidupku mengenali firman-Mu. Terima kasih. Mujizat sekali dapatkanku, kau bersama di dalamku, jadi bukti kebenaran. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupmu Tuhan. Oh haleluya. Mengenali amin. Namun juga sekali dapatkanku, kau bersama di dalamku, jadi bukti kebenaranmu, jadi bukti Terima kasih, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani saat ini. Tuhan Yesus memberkati.